Hai semuanya. Setahu kalian, sudah berapa kalikah antara Indonesia dan Singapura bersetegang? Mungkin sudah acap kali ya bro. Oke, pada video kali ini kita akan mengulangi dan menelisik sejarah Singapura. Tempat di mana negara Singapura berdiri awalnya dikenal dengan nama Pulau Chung. Fa Shen, seorang pengembara dari Cina, pernah menyambangi kawasan ini pada awal abad ketiga. Istilah Pulau Chung nantinya kerap disamakan dengan Pulau Ujung karena Singapura terletak di ujung semenanjung Malaya. Pada abad ke-11, berdiri suatu pemerintahan di Pulau Chung. Suletus Salatin menyebut kerajaan itu didirikan oleh Sang Nila Utama pada 1299 di daerah yang bernama Tumasik. Sang Nila Utama diyakini adalah seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya. Masih ada hubungannya dengan Nusantara Indonesia. Kala itu Tumasik termasuk wilayah taklukan Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang. Tapi serangan dari kerajaan Kola India membuat Sriwijaya tercerai-berai. Nah, Pangeran Sang Nila Utama melarikan diri ke Tumasik dan menjadi negara kecil di sana dengan gelar Sri Tribuana. Tumasik jatuh ke tangan kerajaan Majapahit pada masa raja kedua, yakni Sri Prikamawira yang berkuasa pada 1357 hingga 1362. Nama Tumasik juga disebut dalam kitab Negara Kartagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk atas Sumpah Pelapa yang diucapkan oleh Majapahit Gajah Mada. Wilayah Tumasik sempat terlepas dari kendali Majapahit yang kala itu sedang mengalami polemik internal. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam, Thailand, yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasik. Namun, Majapahit berhasil merebutnya kembali pada sekitar 1930. Pecahnya Perang Saudara pada 1405 melemahkan Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk. Di tahun yang sama, muncul kekuatan baru di semenanjung Malaya dengan berdirinya Kesultanan Malaka lantas mengambil alih wilayah Tumasik. Majapahit yang sedang menuju keruntuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Pada tahun 1551, kekuasaan Kesultanan Malaka runtuh akibat serangan Portugis. Sebelum itu, sudah berdiri sebuah kesultanan baru di Johor oleh Pangeran Malaka bernama Alauddin Shah. Sebagai pewaris Malaka, Kesultanan Johor mengklaim kepemilikan atas Tumasik. Namun, Kesultanan Johor harus berhadapan dengan Portugis dan terlibat polemik dalam waktu yang cukup lama. Puncaknya adalah ketika orang-orang Portugis membakar pemukiman penduduk yang berada di tepi sungai utama di Tumasik. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1613 ini membuat Tumasik luluh lantak dan mulai terabaikan. Tumasik yang dulunya kerap menjadi rebutan-rebutan kerajaan besar sudah tidak menarik lagi setelah insiden pembakaran oleh Portugis pada tahun 1613 ini. Tempat ini berubah menjadi sarang penyamun dan sering terjadi perkelahian antar perompak yang berebut harta rampasan. Nama Tumasik pun berangsur-angsur terlupakan. Hingga akhirnya datanglah seorang dari East Indian Company dari Britania, Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stafford Raffles pada 28 Januari 1899. EIC sedang mencari tempat strategis di Selat Melaka untuk menandingi dominasi Belanda yang telah menguasai negeri seberang. Ketika Raffles tiba, wilayah bekas Tumasik hanya dihuni oleh satu keluarga Tumenggung dari Johor bersama 150 nelayan yang terdiri dari 120 orang Melayu dan 30 orang Cina. Raffles membayar Tumenggung ini dengan sejumlah uang agar diizinkan membangun pos dagang di Tumasik dan mendapatkan hak monopoli.
Tak hanya itu, sebagai upaya untuk mengamankan wilayah itu dari ancaman Belanda, Raffles menjalin perjanjian dengan pewaris Kesultanan Johor dan membantunya merebut tahta pada 9 November 1824. Kesepakatan antara EIC dan Johor diperbaharui dan sejak saat itu, Tumasik resmi menjadi milik Inggris. Sebagai imbalan, diberikan uang tunjangan tiap tahun dalam jumlah yang cukup besar kepada penguasa baru Johor itu. EIC atas nama Kerajaan Britania juga mengangkatnya sebagai pemimpin boneka di wilayah yang kemudian beralih rupa menjadi Singapura tersebut. Di tahun 1824 itu pula, Inggris menggelar perundingan dengan Belanda. Disepakati bahwa Kepulauan Melayu dibagi dua antara keduanya. Kawasan utara termasuk Pulau Pinang, Malaka dan Singapura di bawah pengaruh Inggris. Sementara Belanda menguasai kawasan selatan. Bekas wilayah Tumasik atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Singapura berkembang pesat menjadi kota modern di bawah pengelolaan EIC yang bertanggung jawab kepada Kerajaan Britania Raya. Peran Singapura sebagai kawasan strategis Inggris untuk zona Asia Tenggara pun semakin besar. Pada tahun 1926, Singapura termasuk dalam wilayah yang bernama Strait Sledman atau negeri-negeri selat bernama Penang dan Malaka. Ketiga negeri ini termasuk wilayah jajahan Britania. Penguasaan Inggris atas Singapura baru berakhir pada 1942. Seiring kemenangan Jepang pada 15 Februari 1942, wilayah Singapura pun diserahkan kepada Dai Nippon yang segera mengubah namanya menjadi Sonanto. Namun, Jepang hanya sebentar menguasai Singapura. Tanggal 12 September 1945, Singapura diserahkan kembali kepada Inggris lantaran Jepang yang gantian kalah dalam rangkaian Perang Dunia Kedua. Tahun 1955, diadakan pemilihan umum pertama di Singapura atas izin pemerintah Britania Raya yang dimenangkan oleh tokoh pro-kemerdekaan, David Saul Marshall. Marshall kemudian meminta kemerdekaan secara penuh dari Britania dengan menghadap langsung ke London. Namun, permintaan itu ditolak. Kegagalan tersebut membuat David Saul Marshall terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh Lim Yew Hock. Kerajaan Britania akhirnya memberikan otonomi atau hak pemerintahan internal kepada Singapura dengan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemerintahan otonomi di Singapura tidak berjalan optimal karena Britania terkesan mengabaikan negara taklukannya itu. Hingga akhirnya Singapura memutuskan lepas dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Malaysia sejak 31 Agustus 1963. Belum setahun bergabung dengan Federasi Malaysia, kerusuhan antar etnis sering melanda Singapura. Parlemen Malaysia pun bersidang untuk memutuskan masa depan negeri yang terletak di sisi barat Laut Borneo itu, dipertahankan atau disingkirkan. Hasil sidang menetapkan seluruh anggota dewan sepakat untuk mendepak Singapura. Tidak ada pilihan bagi negeri singa selain memulai hidup mandiri. Pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi berdaulat dan merupakan satu-satunya negara yang merdeka bukan atas keinginan sendiri. Ini si anak terbuang bernama Singapura itu justru tampil sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Ia melebihi saudara-saudara tuanya di kawasan Asia Tenggara yang beberapa di antaranya memiliki wilayah jauh yang lebih besar tapi seolah-olah tanpa daya dalam bidang ekonomi maupun politik. Dari sejarah Singapura tersebut sangat memberikan kesan yang luar biasa. Di kalimat-kalimat terakhirnya ada untaian kata
Sebuah negara dengan wilayah yang sangat luas, tapi tidak berdaya. Jika penonton mengetahui, tolong ditulis di kolom komentar, negara apakah itu? Oke, guys, jangan lupa kalian support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Lain kali kita bahas apa lagi kira-kira. Bye-bye.